أشهد أن لا إله إلا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Para jemaah, para bapak, para ibu yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan kajian kitab Al-Ikhlas Tariqul Khalas. Ini pembahasan tentang efek dari keikhlasan, nilai keikhlasan dan juga efeknya. Yang mana keikhlasan dalam beramal tentu berpengaruh terhadap pertama pahala, kedua efek positif atau tidaknya amalan tersebut, dan ketiga keberkahan amalan tersebut. Dikatakan oleh penulis hafizahullah, fakam baina muridin bil fatwa wajhallahi wa ridahu wal qurba minhu wa ma 'indah. Betapa banyak ya antara ulama atau seorang dai yang berfatwa dan menginginkan dengan fatwanya itu wajah Allah, menginginkan ridha Allah, menginginkan berdekatan dengan Allah, menginginkan ma'indah, yaitu apa yang ada pada Allah dari kenikmatan, keberkahan, rizki dan seterusnya, yaitu kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Artinya ikhlas. Wa muridin biha wajhal makhluqi wa raja'a manfa'atihi wa ma yanaluhu minhu takhwifan aw tama'a. Beda antara yang tadi pertama dengan yang kedua ini, yaitu seorang ahli ilmu, dai, ulama, mufti yang menginginkan dengan fatwanya wajhal makhluk, yaitu wajahnya makhluk, manusia, orang-orang, masyarakat, ya. Waraja'a manfa'atih, dan mengharapkan manfaat dari makhluk. Berfatwa karena ada maunya dari makhluk, manfaat dari makhluk, donasi, sedekah, rasa iba dan ingin dikasihani misalnya, manfaat, ya. Wa ma yanaluhu minhu, dan apa yang bisa dia dapatkan dari masyarakat kita, dari kekayaan biasanya, materi atau jodoh atau jabatan, takhwifan atau tama'a. Jadi mengharapkan sesuatu dari makhluk karena ada rasa takut terhadap makhluk atau ada rasa tamak terhadap makhluk. Fatwa-fatwa ini, ya, atau orang yang berfatwa seperti ini pasti tidak disebut ikhlas tentu saja, dan akan kadang atau seringkali atau hampir selalu berefek
Ya, ketidakikhlasan ini berefek pada hasil jawaban fatwa. Ya. Fayufti rajulani bil fatwa wa al-wahidah. Wa bainahuma fil fadli wal thawab. A'zamu mimma bainal masyriq wal maghrib. Jadi dua pihak ini, satu orang ulama yang atau ustadz yang ikhlas dalam berfatwa, dan yang satu ustadz yang ada maunya. Jadi yang pertama ustadz yang apa adanya dalam berfatwa, dan yang kedua ustadz yang ada apa-apanya dalam berfatwa. Antara keduanya fatwanya sama, maksudnya yang hasilnya mungkin sama, hasil fatwanya sama, jawabannya sama, tetapi antara keduanya ada fadl, keutamaan dan ganjaran yang luasnya lebih jauh daripada timur dan barat. Ya, pahalanya jauh. Hadza yufti litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Yang pertama ini berfatwa agar kalimat Allah itu yang tertinggi, syariat Allah itu yang tertinggi. Dan yang satu lagi, yang pertama tadi supaya kalimat Allah tinggi, wa dinuhu huwa adh-dhahir wa rasuluhu wal muta'. Supaya agama Allah itu yang tampak dan rasulnya yang ditaati. Itu yang diinginkan. Yang satunya lagi, wa hadza yufti liyakuna qawluhu huwal masmu'. Yang kedua ini dia berfatwa dengan tujuan supaya perkataannya itu didengar sama orang. Ya. Apalagi kalau fatwanya dia ini sesuai dengan selera masyarakat dan tradisi masyarakat belaka. Wa huwal musyaru ilaihi, dan dia pengen supaya ditunjuk gitu loh sama orang-orang. Wajahuhu wal qa'im, supaya yaitu posisinya itu makin terengkuhkan gitu. Sawa'un wafaqal kitab wa sunnata wa khalafahuma, baik dia itu menyetujui atau selaras dengan Al-Quran Sunnah atau menyelisihi Al-Quran Sunnah. Jadi kadang ada orang berfatwa memang sesuai dengan Al-Quran Sunnah, tapi supaya apa? Supaya dengan tujuan, dan ini sirrul qalb, yaitu rahasia hati, dengan tujuan ya supaya didengar, dengan tujuan supaya dijuluki dai sunnah, dengan tujuan supaya masuk dalam list itinerary jadwal kajian Indonesia. Misal saja, ya kan ada kan di grup WhatsApp kan jadwal kajian. Wah, saya ini kok nggak pernah masuk. Ya udah kalau gitu saya ngajarin yang biasa ustadz ajarin dari ilmu sunnah. Akhirnya melakukan itu bukan karena ingin i'la kalimat Allah, bukan karena ingin i'la sunnah Nabi, meninggikan sunnah Nabi, bukan itu yang diinginkan, tetapi supaya hal-hal duniawi ini ada padanya gitu loh. Ya. Jadi dia tidak tulus untuk ke sunnah Nabi SAW. Dan kalau enggak masuk daftar list, marah dia. Misal saja. Ini misal yang parah ya. Kalau di kalangan awam mungkin ya lebih banyak gitu. Ya begitu. Jadi harus betul-betul niatannya, Pak. Misal dia masjid yang qadarullah saya sendiri lupa nama masjidnya. Atau The Sanctuary ya, atau The Sanctuary. Kita ini membentuk majelis pengajian yang paling awal niatannya itu harus supaya jemaah mendapatkan ilmu gitu, supaya beramal. Adapun nanti dikenal sebagai masjid yang pro pada sunnah Nabi atau itu dari Allah, khalas, nggak usah jadi tujuan, itu udahlah. Melainkan ini jemaah ini mereka adalah orang-orang yang paling berhak di masjid ini untuk mendapatkan ilmu syar'i supaya amalannya semakin baik. Itu supaya apa? Tegak kalimat Allah, supaya sunnah Nabi SAW semakin dikenal. Bukan supaya kitanya yang dikenal, bukan. Ya. Dan ini harus diperhatikan oleh semua panitia dimanapun berada. Bukan hanya di Masjid At-Taubah, tentu di seluruh masjid yang mana panitianya, DKM-nya itu adalah orang-orang yang
Alhamdulillah menuju ke sunnah Nabi SAW. Seperti di antara kita, alhamdulillah, mudah-mudahan kita mengharapkan hidayah dari Allah. Tetapi ada kalanya sebagian dari panitia itu hubbuz zuhur, memiliki kecintaan kepada popularitas, pengen tampil, akhirnya menampilkan dirinya sebenarnya bukan sunnah, tapi sunnah ditunggangi untuk dirinya. Ini berbahaya. Ya, kalau mufti saja yang punya ilmu itu bisa terjebak dalam masalah-masalah seperti ini, apalagi dengan orang misal baru hijrah, belum begitu mengenal sunnah dan seterusnya. Ikhlaskan dulu niatannya untuk membentuk pengajian. Ya begitu. Ini sebagai pengingat. Ya, sebagai pengingat. Ya. Fal awwalu assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwan. Ulama yang pertama tadi mempondasikan bangunannya di atas ketakwaan dari Allah dan keridhaan dari Allah. Jadi mempondasikan amalnya di atas ketakwaan dan mencari ridha Allah. Wa tsani assasa bunyanahu ala syafa jurufin har. Adapun yang satunya lagi itu membangun pondasinya di tepi jurang. Di tepi jurang yang hampir-hampir kalau jurang itu apa? Kalau jurang itu longsor. Dan bahkan tinggal menunggu waktu untuk longsor, dan begitulah orang-orang yang tidak ikhlas dalam beramal. Terutama amal-amal besar, apalagi amal-amal yang ada kaitannya dengan masyarakat. Seperti dakwah dan semisalnya. Ketidakikhlasan itu ibarat sedang membangun pondasi amalan ilmiahnya di pinggir atau di tepi jurang yang hanya tinggal tunggu waktu aja. Suatu saat dia akan fall down. Dia akan longsor. Longsor di sini biar baik keilmuannya nurun, tiarap keilmuannya saking cari ridha manusia bukan cari ilmu dan amal, atau mungkin kehormatannya makin turun gitu. Ya, dan seterusnya. Hal yastawiyan, apakah kedua pihak tadi sama? Kalla wallah. Demi Allah tidak sama sekali. La yastawiyani abada, forever, tidak akan sama. Kama la yastawi an-nuru wadh-dhalam wal-lailu wan-nahar wal-ma'u wan-nar. Sebagaimana tidak akan sama cahaya dan kegelapan, enggak bakal sama. Malam dan siang enggak bakal sama. Air dan api tidak akan sama. Masing-masing itu sesuatu yang kontras dan kontradiktif. Oleh karena itu boleh jadi ada panitia kajian A dengan panitia kajian B sama-sama disebut panitia kajian sunnah. Panitia kajian A jemaahnya sekiwa baik. Sekiwa baik, segini doang. Jemaah panitia sunnah B itu jemaah membludak. Ternyata di sisi Allah justru yang jemaah sedikit ini yang diterima oleh Allah amalannya, amalan kepanitiaannya. Kenapa bisa begitu? Karena dia membangun di atas ketakwaan sehingga kokoh. Ya. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan. Ya. Asluha ka syajaratin thayyibah asluha thabit wa far'uha fis sama. Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan permisalan kalimat thayyibah la ilaha illallah, tauhid, ikhlas. Seperti apa? Syajarah thayyibah, pohon yang baik. Bagaimana pohon yang baik, Pak, yang kita tahu? Asluha thabit, akarnya itu betul-betul thabit, kokoh di dasar. Jadi ikhlasnya itu ada gitu. Kalau ikhlasnya ada, biar Allah yang akan menjadikan dari pohon ini apa? Beberapa rimbunan dari dahan-dahan, ranting-ranting, dedaunan, dan akan meranum buah-buah itu. Wa far'uha fis sama. Cabang-cabangnya itu ke langit. Amal soleh walaupun kecil, cabang-cabangnya ke langit. Ya, akan ada cabangnya, akan ada pahalanya. Sampai pohon itu sendiri, bahkan pemilik pohon tidak mampu untuk menghitung berapa banyak dedaunan dan buah-buahan yang dihasilkan. Sebagaimana orang yang ikhlas, dia tidak perlu menghitung lagi berapa banyak pahala yang Allah berikan dan janjikan untuk dia.
Tapi kalau yang satu, ini bagaimana kalau dia membangun amalnya walaupun jemaahnya banyak? Tapi membangun amalan majelis ilmu ini Di pinggir atau tepian jurang, useless, hancur. Bentar lagi, gak lama. Bahkan ketika berlalu pun udah hancur. Kelas longsor. adakah artinya di situ? Nggak ada artinya, hanya kenangan saja. Hanya kenangan saja. Kalau di situ pernah ada rumah, kalau di pinggir tepi jurang ini pernah ada rumah, cuman kenangan aja. Udah kelas hancur. Mau dibangun lagi, ya udah hancur. Mau ngapain? Seperti itu. Dan ajaibnya orang terbiasa, ternikmati, tercandukan dengan riya dan tidak ikhlasnya, akhirnya dibangun lagi di tepi yang baru, dibangun hancur, bangun lagi tepi yang baru. Sampai kapan dia meletihkan diri dengan kesia-siaan itu? Maka kata Allah Azza wa Jalla di surat At-Taubah ayat 109, Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwan khairun am man assasa bunyanahu ala syafa jurfin har anhar bihi fi nar jahannam. Apakah orang yang membangun, bukankah orang yang membangun bangunan di atas ketakwaan dari Allah Azza wa Jalla, dari Allah Azza wa Jalla, maksudnya masjid yang pada umumnya masjid di atas keikhlasan, khairun, apakah itu lebih baik? Tentu. Atau jangan-jangan apakah man assasa bunyanahu ala syafa jurfin har, orang yang membangun bangunannya, membangun masjidnya di atas tepian jurang, fanhara bihi fi nar jahannam, kemudian akan longsor menuju ke neraka jahanam. Ini yang disebut masjid dirar. Ya, masjid dirar itu masjid yang memang dibangun dengan tujuan tandingan untuk masjid kaum muslimin terdekat. Itu. Dan tandingan supaya orang-orang itu tidak lagi ke masjid yang benar itu, melainkan ke masjid kita. Ya, supaya tidak sholat di situ lagi, melainkan sholat di kita, dan menyebarkan pemahaman yang menyimpang. Ini masjid dirar di zaman Nabi SAW ada. Nabi SAW pernah diundang oleh Rasulullah SAW untuk menjadi imam dulu di situ Rasulullah. Tapi beliau menolak. Makanya menunjukkan bahwa bolehnya seorang dai menolak undangan kajian jika melihat kalau misalnya dia hadir itu akan menimbulkan mudarat bagi dakwah, dan dia melihat orang-orang ini orang-orang yang menyimpang, takutnya menjadi hujjah, gitu. Itu boleh dengan dalil ini. Ya. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya kadang-kadang ketidakikhlasan itu bisa terbaca dengan kelakuan, gitu. Kadang-kadang ketidakikhlasan itu bisa terbaca dengan kelakuan. Masjid dirar dibangun bukan di atas keikhlasan, bukan mengharap ridha Allah, bukan, melainkan ada suatu dunia yang diinginkan oleh mereka. Kemudian dikatakan oleh para ulama yang antara Ibnul Hajj dalam kitab Al-Madkhal, syattan ma bainahuma, begitu jauh antara kedua pihak tadi A dan B. Wahidun yadkhulul jannata bi'amalihi wa niyatihi. Satu, yang pertama itu akan masuk surga dengan niatannya dan amalnya. Wa akharu yadkhulun nar bihima. Yang satunya, yang B, masuk neraka. Kullu dzalika raji'un ila mahtawat alaihi suwaida'ul qulubi minan niyatil hasanati wa dhiddiha. Jadi intinya semua itu kembali kepada niatan. Hati-hati bab ikhlas ini perlu penyegaran. Jangan mengira bahwa bab ikhlas ini bab lama, pembahasan lampau, klasik, ya, dan sepertinya sudah tidak relevan lagi di zaman-zaman ini, apalagi mendekati 2024 misalnya. Gak ada urusan. Selama kita itu masih punya nafas dan kita masih punya kans untuk beribadah di kehidupan dunia ini, maka pembahasan ikhlas itu pembahasan yang selamanya abadi, selalu perlu untuk diangkat. Karena tidaklah kita melainkan mudah sekali terombang-ambing dengan gelimang dunia dan syahwat.
keinginan keduniaan, membelokkan niatan, itu adalah kerjanya syaitan supaya kita tidak ikhlas tadi. Baik, ma'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man akhadha amwalan nasi yuridu adaaha adallahu anhu. Barang siapa yang mengambil harta orang-orang manusia, tapi dia itu pengen menuntaskannya, menunaikannya, membayarnya nanti pada waktunya, maka Allah Ta'ala akan menunaikannya buat dia. Wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahu Allah. Barang siapa yang ngambil atau minjam dan semisalnya harta, tapi dia ingin menghilangkannya, melenyapkannya, maksudnya tidak ada niatan untuk mengembalikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghancurkan orang ini. Hadis ini sebenarnya zahirnya umum, cuman lebih sering dikontekskan oleh para ulama kepada masalah ad-dain, yaitu apa dain? Bukan din ya, dain itu hutang. Kalau saya misalnya isi kajian atau khutbah yang di situ ada singgung tentang hutang, saya yakin di antara hadirin itu juga ada yang sedang diuji oleh Allah dengan kelilitan hutang. Tapi kembali kita nasihati jemaah sekalian, mari kita taubat. Kalau dari awal kita tuh udah ada niatan enggak bayar, taubat. Karena emang kenyataannya sampai sekarang enggak bayar. Kenapa? Ya emang dari awal nyatanya enggak bayar. Ya, hati-hatilah dengan keinginan untuk berhutang, itu hati-hati dulu. Anda ketika berhutang, pertama yang harus dipikirkan itu hukumnya. Hukum berhutang. Hukum berhutang beragam sesuai dengan konteks dan kebutuhan. Kalau untuk kebutuhan primer dan tidak ada choice atau pilihan lain selain harus hutang, maka bisa saja hutang dianjurkan atau bahkan diwajibkan karena darurat, kebutuhan darurat. Kalau kebutuhan primer, ya semacam kebutuhan primer atau darurat, dan tidak ada jalan lain selain hutang, maka dianjurkan atau bahkan bisa menjadi kewajiban kadang. Kalau misalnya untuk hajat, kebutuhan memang ya primer namun bisa disabari, maka diperbolehkan berhutang, boleh, karena kebutuhan primer. Ya. Kadang begitu juga kebutuhan sekunder yang menunjang kebutuhan primer. Ya seperti ya kebutuhan sekunder seperti kendaraan. Kebutuhan primernya adalah uang. Dia harus kerja, tapi harus punya kerjaan, maka boleh hutang untuk hal itu. Cuma itu harus dikadari dengan sekadar-kadarnya, bukan wah boleh nih, langsung beli Fortuner hutang. Padahal parkiran nggak punya di rumahnya. Nah, ada juga yang makruh, ada juga yang haram. Itu dulu yang harus dia pertimbangkan. Ini masuk hukum apa nih? Saya berhutang nih, gitu. Kemudian yang kedua yang harus difikirkan, dia bisa bayar apa enggak? Itu juga itu. Bukan sebelumnya itu. Oke, dia bisa bayar apa enggak? Sahih. Dia bisa bayar apa enggak? Kalau bisa berhutang dengan nominal yang dia merasa mampu untuk membayarnya. Entah karena prediksi gajinya sekitar sekian sebulan nanti bakal disisihkan untuk bayar hutang, misalnya cicil. Atau bagaimana caranya supaya bisa. Itu yang kedua. Adapun kalau misalnya nominal hutang yang melebihi kapasitas dia, maka ini bisa menjadi haram kalau benar. Yang ketiga, lihat hatinya, hati Anda gitu. Mau bayar apa enggak sebenarnya? Gitu. Kadang-kadang sebagian dari rekan-rekan yang mungkin fakir atau kurang tahu ini fulan, melihat fulan, sang fulan ini orang kaya, punya gaji banyak, dermawan. Nah ini perhatikan ini cuma ini banyak, dermawan. Ya. Kemudian bilang, akhi, anak mengutang lagi nih akhi, anak mengutang dulu lagi, berarti udah pernah. Anak butuh ini itu, afwan akhi, boleh nggak mengutang sama sekian juta akhi. Orang ini dermawan tadi, tapi lama-lama juga kesaluan, ya, jadi sebel gitu orang
mana Pak nih? Hafal khianat, bener-bener belum ada duitnya. Nah, kadang-kadang karena tahu ini orang dermawan, kadang diperalat oleh sebagian orang fakir dan kemudian beralasan kefakirannya, minjam uang dan dalam hatinya, kan dia dermawan, nggak pernah nagih. Ya udahlah, sama dia aja, udah saya pinjam dah. Dan nggak ada cita-cita untuk menunaikan semua itu. Ini dosa. Ini masuk dalam hadis. Wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahu Allah. Siapa yang pengen ngambil duit orang, misalnya ngutang, dia pengen menghanguskan itu, maksudnya menghancurkan itu. Dia nggak ada niatan bayar, maka Allah hancurkan dia. Dan mungkin urusannya hancur. Maka tanyalah orang-orang secara jujur, suruh mereka jujur, kenapa antum belum bisa bayar hutang bertahun-tahun? Boleh jadi bukan karena nggak punya duit, bukan karena nggak bisa bayar, bukan. Tapi ternyata dari awal sudah ada niatan, gampang. Dan Allah hukum dengan penggampangan itu. Hati-hati ketika kadang hutang secara personal, tidak ada penulisnya, tidak ada catatan, tidak apa, secara personal, peer to peer, antar teman. Itu lebih berbahaya daripada hutang dengan catatan bank atau apa yang formal, terlepas dari ribanya, tapi dari segi apa kita mau menunaikan apa enggak. Makanya banyak cerita yang berhutang lebih galak daripada yang punya uang. Biasanya itu antar teman. Betapa banyak yang hutang itu menghancurkan dan meretakkan persahabatan. Yang tadi bersahabat gara-gara hutang hancur. Makanya jemaah sekalian rahimakumullah, ada syariat zakat di antaranya buat membayarin orang-orang yang berhutang ini. Tapi hutang yang dalam konteks darurat, bukan hutang karena pengen mewah, bukan. Oh ini jelek. Ya. Baik, hati-hatilah Pak dengan masalah seperti ini. Fanzur kaifa ja'ala niyyata shalihah sababan qawiyan lirizqi wa adaillahi anhu. Ini penting, lihat bagaimana Allah jadikan niatan yang benar, niatan nanti pengen bayar benar-benar, itu akan menjadi sebab yang kuat untuk terhasilkannya rezeki dan penundaan hutang. Loh, dalam hutang aja kalau ada niatan benar untuk membayar pada waktunya, bukan cuma di lidah doang, tapi hatinya niatan bakal bayar suatu saat, sungguh-sungguh berazam, Allah bukakan buat dia rezeki, maka Allah tunaikan pada waktunya. Ada kok kisah-kisah yang memang berhutang karena terpaksa sampai ratusan juta, terpaksa atau rugi ratusan juta, dia harus nutupin. Kalau ada niatan di hati untuk membayarnya, ternyata niat hati ini bisa menjadi pemicu dengan izin Allah Azza wa Jalla sebab dapatnya rezeki. Berangkat dari itu, jemaah sekalian, terutama yang mungkin belum pensiun, yang masih bekerja, ya, apapun cita-cita Anda, kalau itu jujur, sungguh-sungguh pada Allah, Allah itu tahu gitu loh. Kalau benar, Allah itu tahu dan akan Allah tunaikan selama itu maksud baik. Tapi harus yakin dan niatannya benar. Gitu. Ya. Ini masuk ke dalam bab-bab lainnya, gitu. Hal-hal lainnya. Nah, waja'ala niyyata sayyata sababan litanafi wal itlaf, dan menjadikan niat yang buruk sebagai sebab kerusakan dan merusak juga. Kenapa kerusakan dan merusak? Karena enggak bayar hutang itu secara rusak dan secara transitif merusak hati orang juga. Yang punya sahibul fulus, yang punya fulusnya, yang punya duitnya itu nunggu-nunggu kapan ini fulan memberikan info, masa saya tagih terus, tagih jawabannya wallahu a'lam terus gitu kan. Kapan? Ya, bahkan kadang-kadang ada yang lebih galak daripada dia gitu. Assalamualaikum gitu kan, udah WhatsApp, langsung jawab sama orang yang berhutang, waalaikumsalam, afwan belum bisa bayar, langsung gitu. Akhi, anak butuh duitnya, akhi tolong, ini kalau udah berapa tahun, anak juga butuh buat nikahin anak lah, buat ini, buat itu ya.
kalau emang belum ada duitnya bagaimana lagi gitu kata orangnya. Walaupun itu nggak terpaksa, cuman kan itu sakit gitu orang. Nggak bisa dong kita maksa, kalau misalnya nggak bisa ya udahlah gitu kan. Biasa, pahit banget dulu. Masya Allah kan dulu ketika mau hutang, datang ke rumah sopan banget ngasih kue gitu, duduk dan belum mau duduk kecuali dipersilakan pas duduk apa namanya ngus pak. Jadi begini pak, nah itu dulu tuh enak namanya. Saya ini lagi kesulitan, ngomongnya tuh enak gitu. Tapi kalau ada niatan itraful mal, nggak mau bayar, Allah hukum terus mau bayar sampai ditaubat dari niatan itu. Jadi niatan itu bisa dosa dan berefek pada sebab terhalangnya rezeki. Oleh karena itu jemaah sekalian yang sekarang punya keturunan, istri, anak, punya tabungan, kalau antum niatkan lillahi ta'ala untuk menafkahi mereka, Allah tunaikan. Harus yakin. Tapi kalau misalnya seseorang menikah, anak pengen menzolimi perempuan ini, akan Allah bongkar pada waktunya. Begitu semua. Makanya bapak-bapak yang rumah tangganya langgeng, ya langgeng apa langgeng pak? Yang benar apa? Langgeng apa langgeng? Langgeng. Apa namanya? Eternal gitu apa namanya? Kekal ya terus menerus. Rata-rata rumah tangga lampu itu terus istiqomah gitu pak. Karena dulu pas nikah masih polos gitu. Masih polos, gak ada niatan pengen menjahatin perempuan ini gitu. Makanya waktu naik kan sampai berapa cucu ya, sukses. Karena mungkin Allah niatannya di awal dulu baik gitu loh, gak ada niatan jahat. Tapi rata-rata yang nikah karena pengen menjahatin hancur. Gak lama. Ada yang nikah karena pengen pamer, hancur, gak lama. Saya pernah diceritain beberapa pekan lalu ketika bertemu dengan seorang ikhwan, beliau usia berapa, 50 sekian. Ada temannya di dekatnya itu ketika dikabarkan menikah lagi untuk yang kedua kalinya, kemudian pada istri pertama mungkin belum siap atau bagaimana. Kemudian suatu ketika akhirnya bapak ini tiba-tiba di WhatsApp oleh praktisi tersebut dan memamerkan dirinya bertiga dengan kedua istrinya dipamerin. Kata dia, ya, karena ada sisi kebanggaan dengan itu. Kebanggaan dengan bisa menggambarkan keduanya dengan begitu singkat gitu ringkas. Ya. Selang seminggu atau beberapa hari kemudian dikabarkan dia cerai. Pisah. Sama yang mana? Tebak-tebakan apa? Sama dua-duanya. Sampai nggak punya istri lagi. Memang kita itu nggak bisa mengatakan bahwasanya ini karena niatannya, ya niatan memang Allah yang tahu. Tapi kadang-kadang balasan itu kelihatan. Ketika seseorang beramal sebuah amal, apa kaitannya sama orang lain, dan dia bukan ingin mendengarkan kalimat Allah, bukan ingin betul-betul usul Nabi, tapi cuma untuk ego pribadi di dunia, maka pada waktunya Allah uji dengan hal-hal yang sebenarnya membuat orang heran. Dia kayak gini, nah gitu. Jadi ternyata jemaah sekalian, ketulusan itu berpengaruh pada rezeki dan penunaian hak. Sementara ketidakikhlasan bisa menghalangi rezeki, kalau dapat belum tentu berkah, dan bisa menghalang-halangi hak. Begitu Bapak Ibu. An Abi Bakrah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza iltaqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fi an-nar. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, jika ada dua orang muslim bertemu dengan kedua pedang mereka, masing-masing pegang pedang. Perang, keduanya nih bersengketa, berseteru, pengen saling hajar satu sama lain. Fal qatilu wal maqtul fi an-nar. Yang membunuh dan yang terbunuh sama-sama tempatnya di neraka. Maka para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, hadzal qatil."
Ya Rasulullah, oke lah, ini adalah pembunuh, oke, masuk neraka, oke, namanya pembunuh masuk neraka. Famabalul maqtul, lalu gimana dengan al-maqtul, orang yang dibunuh, kok bisa masuk neraka? Bukannya dibunuh itu ditolimi. Maka kata Nabi SAW, innahu kana harisan ala qatl sahibi. Dia masuk neraka karena dia juga punya hasrat untuk membunuh saudaranya itu. Tapi pada Allah dia yang terbunuh. Nah, niatan dia walaupun belum sampai kebunuh, tapi udah niatan membunuh dan sudah melakukan fase-fase menuju pembunuhan, itu sudah tercatat sebagai dosanya, dosa pembunuh. Walaupun bukan tercatat sebagai pembunuh, tapi dosanya dosa pembunuh. Makanya dari sini para ulama mengatakan, barang siapa yang meniatkan, ini kaidahnya tentang pahala dosa. Barang siapa yang meniatkan suatu amalan dosa namun belum syuru' fi, yaitu belum beranjak menujunya, enggak ada dosa. Oke Pak. Barang siapa yang menginginkan suatu perbuatan dosa tapi belum syuru', belum beranjak memulai, maka enggak dapat dosa. Belum dosa. Kecuali kalau azab dia kuat ya, benar-benar pengen melakukan dosa itu walaupun belum beranjak, tapi azab yang kuat itu bisa membuat dia berdosa. Intinya umumnya kalau terbesit untuk melakukan dosa tapi belum beranjak dan bukan berazab, maka tidak berdosa. Adapun kalau sudah melakukan syuru', yaitu beranjak, berjalan menujunya, melakukan fase-fase perbuatan dosa, maka sudah dinilai sebagai pelaku dosa tersebut, sudah dinilai di akhirat. Adapun di dunia belum. Ada misalnya seperti ini, dia terbunuh tapi udah pegang pisau atau pegang pedang, tapi dia terbunuh ya, karena kalah cepat mungkin, maka dia di dunia bukan tercatat sebagai pembunuh, tapi di akhirat dia dapat dosa pembunuh. Kenapa? Karena dia sudah melakukan fase-fase amalan dosa itu. Seseorang mau pergi ke diskotik misalnya, selentingan pikiran, apa kemudian dia udah mulai pakai baju, pakai celana, udah siap-siap. Kepentok pintu mati. Dapat dosa nggak? Dapat dosa pergi ke diskotik. Ya, bahkan boleh jadi dapat dosa seperti dosanya orang yang sudah pergi ke diskotik. Tergantung niatan dia. Maka dikatakan fasawwati niyatul fasidatu wal iradatu sayyi'atu baina qatil mustawjibin nar wa baina maqtul. Maka disamakan niatan rusak dan keinginan buruk antara pembunuh yang wajibnya ke neraka nanti, bahkan yang dibunuh juga sama dosanya dengan pembunuh. Laula niyatul fasidah kana min al-jannah. Seandainya bukan karena adanya niatan yang merusak, pasti dia insya Allah masuk surga. Tetapi ternyata hanya karena ada niatan. Beda kalau orang misal kasus dia dibunuh dan dia tidak ada niatan membunuh, misalnya jalan dibunuh begal misalnya, itu tuh orang yang lagi jalan naik motor ini nggak ada kepikiran pengen membunuh, akhirnya dibunuh begal, maka masuk surga insya Allah. Tapi yang begal ini pembunuh gitu. Oke, itu cerita B. Dikejar begal, kemudian dia melakukan self defense, pertahanan, pembelaan diri, dan ini dianjurkan ketika mampu. Maka ternyata pada Allah dia nggak bisa bertahan, dibunuhlah dia. Maka orang ini masuk surga dapat pahala yang dibunuh ini, karena ada niatan untuk beramal baik, yaitu self defense yang Nabi SAW suruh. Kalau bisa, kalau nggak bisa gimana lagi gitu kan? Ya udah pasrah. Tapi kalau bisa dia bertahan atau melawan. Dan yang ketiga, memang sama-sama pengen membunuh. Di daerah mana sekitar 2 pekan lalu, bukan saling membunuh ya sebenarnya itu, seperti ada dendam. Ada seorang yang lagi naik motor itu dibacokin pakai bukan pedang ya, pedang apa ya, celurit apa gitu. Tapi gede banget Pak, dibawa siang-siang gitu loh. Pernah dengar nggak?
2 minggu lalu kok masalah. Apa pedang, apa arit atau bagaimana gitu loh. Tapi gede. Ini boncengan bawa satu gede itu, dan itu siang hari orang ngeliatin. Yang dibacok itu ada di pertigaan, dibacok orangnya di depan orang-orang pada umumnya. Dan dia pun kabur, yang dibacok pun gak mati, cuma kabur, tapi darahnya itu udah membanjiri aspalnya gitu loh. Yang dibacok pun kabur. Sepertinya mereka saling kenal. Dan ini bukan prank Pak, kalau prank gak kayak gini kali ya. Luar biasa pada prank kayak gini. Ini mungkin ada dendam antar mereka gitu loh. Ya. Kita nggak tahu. Sekiranya korban ini meninggal misalnya gara-gara bacokan itu di tempat atau meninggal di rumah sakit, ya. Dan ternyata dia memang bersalah, juga bersalah, korbannya bersalah. Kira-kira dapat pahala nggak? Nah itu kita nggak tahu masalahnya apa. Nah, boleh jadi misal masalahnya ini yang korban ini merebut ceweknya fulan, gitu misalnya, akhirnya di order bunuh dia, nah gitu. Apakah korban ini dapat dosa membunuh? Enggak, tapi dapat dosa yang tadi ya disebutkan. Adapun pembunuh ini dapat dosa. Nah, pembunuhnya pembunuh sewaan, pembunuh bayaran misalnya. Kalau di kehakiman di syariat, yang dapat hukum khusus siapa aja? Kan ada driver motornya, ada pembacoknya di belakang bonceng, dan ada orderannya yang mengorder itu. Berarti kan 3 orang. Tiga-tiganya berhak mendapatkan hukum khusus. Dan yang paling kata sebagai ulama yang paling berhak itu siapanya? Apakah pembacoknya atau otaknya? Otaknya. Tapi bukan otaknya doang, semuanya. Yang ridernya juga, karena dialah yang mengantarkan itu. Jadi namanya apa namanya? Pembunuhan apa namanya? Berencana ya? Iya, pembunuhan berencana. Jadi yang memberi rencana itu juga bertanggung jawab dan kena kisos. Padahal cuma niatan dan nyuruh, ayo, bukan pelaku, maksudnya bukan yang membaca. Ini menunjukkan niatan itu berefek pada hukum. Ya, begitu cuma sekalian. Nah, ada juga ini kapan selesai kapan Pak? Mau selesai nggak Pak? Kalau saya sih mau. Ada niatannya selesai, ada niatannya kita bisa laksanakan niatan itu sekarang. Yang lewat 10-an kira-kira. Baik. Satu hadis lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tazawwaja imra'atan 'ala sadaqin wa huwa yanwi alla yu'addiyahu ilaiha fa huwa zanin." Barang siapa yang menikahi seorang perempuan di atas suatu mahar, ingat sebentar, ingat mahar itu disebut sodak dalam bahasa Arab, dalam bahasa Inggris sodak atau mahr. Ya, beda dengan nafkah. Kalau nafkah itu rutinan, sodak itu mahar. Bukan sodakoh, sodak namanya. Mahar itu kewajiban dalam nikah, namun bukan rukun akad nikah. Bedain Pak. Ya, mahar itu, mahar kewajiban dalam pernikahan, wajib ada, wajib menunaikan mahar. Tapi bukan rukun akad. Artinya, rukun akad kan cuma apa? Adanya wali bagi perempuan. Kemudian adanya sigha akad. Saya nikahkan, saya terima gitu. Yang ketiga, itu namanya yang kedua ijab kabul ya. Yang ketiga adanya 2 saksi. Oke. Adapun mahar ada atau enggak, disebut atau enggak itu bukan rukun. Makanya kalau walinya bilang saya nikahkan kamu dengan putri saya Sari Kurniawati misalnya. Sari Kurniawati ya. Dengan kamu Andi Batubara misalnya ya. Dengan mahar wallahu alam gitu. Terus dia bilang saya terima nikahnya antara saya dengan
siapa tadi namanya Jajan lah atau siapa namanya itu ya, dengan mahar wallahu alam. Sah nggak? Sah. Selama ada saksinya. Nah, tapi lebih baik sih mahar itu ketahuan gitu kan, disebut tasmiyah namanya disebut. Nah, disebut maharnya dengan mahar 2 kilo emas. Masya Allah. Ngomong doang 2 kilo emas. Enggak, itu berlebihan. Dengan mahar sekian gram emas dibayar non tunai, artinya ditunda, maksudnya bukan dibayar masalah ini, bukan ditunda, nantian gitu, nanti nikah dulu, boleh nggak? Boleh, sah, karena mahar itu nggak harus ada sekarang. Hanya saja ini kan kewajiban bagi suami untuk membayar mahar pada waktu yang dia janjikan. Hutang dia berarti boleh, nikah dengan mahar hutang boleh, baik beli yang hutang selama bukan emas ya, karena emas nggak boleh hutang, harus qabdon, harus benar-benar langsung gitu loh, transaksi langsung. Seperangkat alat sholat diterima di waktu mendatang misalnya, boleh seperti itu. Sholat mendatang nih, kere banget mungkin ya, oke nggak apa-apa, sah. Tapi dia berarti kan berjanji dan berhutang. Kata Nabi, al-wa'du dainun, janji adalah hutang. Oke, dia hutang. Siapa yang menikahi seorang perempuan dengan suatu mahar dan si pria ini ada niatan untuk tidak apa? Menunaikan mahar itu, maka dia itu berzina, kata Rasulullah SAW. Maka dia itu berzina. Nah, akad nikahnya mungkin sah secara fikih jemaah, tapi nilai laki-laki ini, nilai jimatnya laki-laki ini adalah berzina. Nilainya berarti apa? Dosa zina. Tuh, naudzubillah. Niatan berarti berpengaruh loh terhadap hal ini. Ya, kalau memang dari awal tidak apa? Tidak ingin memberikan dia mahar. Begitu. Ya. Karena mahar ini merupakan kewajiban jemaah. Beda dengan hal lain, misalnya, mohon maaf nih, jangan ditiru. Sebagian dari orang berpraktisi poligami ini, dia nikah 2, 3 atau 4. Dia nikah pada seorang perempuan dengan nikah yang syar'i secara lokal gitu kan, kemudian surat nikahnya, dan dia tidak ada kemauan untuk mengurus buku nikah kelak karena dia ya namanya nikah kesekian kan sih, katanya perempuan bisa jadi jelek atau bisa jadi apa, misalnya nggak mau ngurusin dulu sampai saya, itu sebenarnya menurut saya tidak baik. Ya, soal nikah itu udah saya coba dulu aja lah gitu. Oh cocok, oke, kalau cocok lepas. Nah, ini tidak baik, kurang seperti ini. Tapi ini tidak masuk ke dalam enggak, ini bukan berzina. Sah nikahnya, jimatnya bernilai pahala, hanya saja dia harus punya responsibilitas yang beda. Baik, kemudian kata Nabi SAW, wa man niddana dainan wa huwa yanwi an la yu'addiyahu ila sahibi. Siapa yang berhutang dengan suatu hutang dan dia ada niatan untuk tidak menunaikan ke sahibul fulusnya, bahwa sariq, maka dia maling. Orang kalau hutang ada niatan di hatinya, dia kan dermawan, apa enggak, mau salah, maling. Mungkin secara fikih dan tradisi manusia kita nggak bakal nyebut dia maling, Pak, karena kita nggak tahu niatan dia. Tapi di sisi Allah dia semanzilah dengan maling. Makanya orang kayak gini nggak ada hukum potong tangan, nggak dapat hukum potong tangan. Tapi sehukum dengan itu di akhirat nanti. Ini menunjukkan niatan itu rahasia pribadi, namun Allah Maha tahu, dan boleh jadi seseorang terlabeli sebagai pezina secara syar'i di akhirat dan hukumannya, namun di dunia tidak ada yang mengenal dia sebagai pezina. Seorang ini maling, di dunia dikenal sebagai ahli ilmu, tapi maling. Nah, yang seperti ini sama juga sebenarnya jemaah sekalian dengan orang yang ngumpulin donasi, namun ada niatan untuk kepentingan pribadi. Ini maling ini sebenarnya secara hakiki maling gitu loh. Malah lebih buruk daripada hutang ini. Karena apa? Dia itu atas
setengah donasi, ngumpulin dan membentuk pintu hati manusia, dan kemudian dia menerapkan kerakusannya di hal-hal ini. Maling. Kecuali kalau urufnya mengatakan, uruf lokal misalnya, bolehnya orang yang mengelola harta ini untuk mungkin untuk transport, untuk makan nasi, jus gitu, atau minum ketika sedang mungkin memborong bangunan dan seterusnya, ya operasional. Mungkin itu nggak masalah, itu nggak maling kok itu kelaziman dari jasa ya. Tapi kalau memang dia untuk nilep sekian persen, dia persenkan sendiri untuk dirinya, dan itu ternyata bagian yang tidak sedikit, maling. Bahasa kita lainnya mafia, ya gitu. Begitu cuma sekalian, maka hati-hati. Apalagi masalah muamalah, jangan kira niatan ini cuma masalah ibadah doang. Masalah muamalah, masalah kesuami istrian itu juga akan Allah Ta'ala lihat dan akan Allah Ta'ala berikan efeknya. Begitu cuma sekalian. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat untuk anda dan juga antum. Tuh kan pas 16.10 udah seluruh belum ya Pak kira-kira? Udah ya? Baik, berarti kita cukup sini insyaallah. Kalau fikum jami'an, mudah-mudahan kita bertemu lagi pada waktu mendatang, dan mudah-mudahan yang sedikit ini dari beberapa hadis yang kita sebutkan menjelaskan kembali keimanan kita, meningkatkannya, kemudian memperbaiki amal-amal kita. Maka jemaah sekalian, nasihat saya untuk diri saya dan jemaah sekalian, mari kita perbaiki niat apapun yang kita lakukan. Dan tidak perlu kita suruh dulu ke orang lain, tapi lihat diri kita yang ngacak, spionnya di diri kita aja gitu. Ya boleh jadi ya kita banyak kecacatan dalam berniatan. Semoga Allah perbaiki kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.